Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Ulhijrah dari kelas C5NR akan mereview jurnal yang berjudul Molecular Docking Cyanidin dan Peonidin sebagai antiinflamasi pada arteriosklerosis secara in silico demi memenuhi tugas kimia medisinal. Sebelum kita lanjut, mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan pada saat saya mereview jurnal. Baik saja. Langsung saja, PJK terjadi akibat penyempitan arteri koroner sehingga tidak ada aliran darah ke otot jantung. Hal yang mendasari terjadinya penyakit jantung koroner adalah aterosklerosis yang merupakan inflamasi kronis pada dinding dalam arteri sehingga terjadi penebalan dan penurunan elastisitas. Hiperkolesterolemia kronik merupakan salah satu hal utama penyebab disfungsi endotel. Hiperkolesterolemia kronik akan menyebabkan terjadinya penimbunan LDL di daerah intima. Adanya radikal bebas akan menyebabkan teroksidasinya LDL yang disebut OX-LDL yang mampu mengaktifkan sel endotel sehingga menghasilkan sitokin proinflamasi dan molekul adesi yang merangsang infiltrasi monosit dan limfosit T ke daerah intima. Sitokin akan memicu diferensiasi monosit menjadi makrofag yang akan memfagotosis OX-LDL sehingga membentuk sel busa yang berkontribusi dalam terjadinya plak aterosklerosis. Berdasarkan mekanisme terbentuknya plak tersebut, maka dilakukan penelitian guna pengembangan aterosklerosis, salah satunya melalui mekanisme pencegahan pembentukan plak dengan penghambatan proses terjadinya inflamasi. Antosianin merupakan senyawa yang diketahui memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi serta memiliki aktivitas dalam proteksi penyakit kardiovaskuler. Dalam usus halus, antosianin akan dihidrolisis menjadi bentuk agligon antosianidin yang lebih hidrofobik. Beberapa penelitian mengenai aktivitas antiinflamasi antosianin dari ubi jalar ungu dalam menghambat proses inflamasi telah dilaporkan, di mana antosianin mayor yang terdapat dalam ubi ungu adalah cyanidin dan peonidin. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas cyanidin dan peonidin sebagai antiinflamasi pada aterosklerosis berdasarkan interaksinya pada protein NF menggunakan metode molecular docking secara in silico. Dengan metode ini dapat diketahui afinitas ikatan ligan, uji serta interaksi yang terjadi sehingga dapat diprediksi potensi cyanidin dan peonidin sebagai antiinflamasi pada aterosklerosis. Selanjutnya ada alat, bahan, dan metode. Yang pertama ada bahan. Bahan yang digunakan adalah protein NF dan struktur 3 dimensi cyanidin dan peonidin dibuat dan dipreparasi menggunakan program Hyperchem 8. Sedangkan alatnya ada seperangkat komputer dengan spesifikasi Windows 7, 64 bit dan program Autodoc 4.2 pada OS Windows, kamera 1.10.1 dan Hyperchem 8. Metodenya, preparasi protein NF diawali dengan memilih protein dalam bentuk aktif yang berikatan dengan natif ligan. Selanjutnya protein NF dan natif ligan dipisahkan dengan program Chimera 1.10.1 untuk menyediakan ruang atau pocket cavity sehingga diketahui bentuk pocket dan koordinat pocket sebagai bahan docking. Metodenya, yang pertama itu ada validasi metode molecular docking. Validasi metode molecular docking dilakukan dengan mendokikan kembali natif ligan pada protein target yang sudah dihilangkan natif ligannya menggunakan program Autodoc 4.2. Metode dikatakan valid apabila nilai RMSD yang diperoleh kurang dari sama dengan 3A sehingga dapat dilakukan docking senyawa uji dengan protein target. Untuk memperoleh metode yang valid, maka dilakukan pengaturan pada grid box sehingga diperoleh nilai RMSD kurang dari sama dengan 3A. Selanjutnya ada optimasi struktur 3D cyanidin dan peonidin. Struktur 3 dimensi senyawa uji cyanidin dan peonidin dibuat dan dioptimasi menggunakan program Hyperchem 8. Optimasi struktur dilakukan pada struktur 3 dimensi cyanidin dan peonidin dengan metode komputasi atau semi-empiris AM1 dan dilakukan kalkulasi dengan single point serta optimasi geometri. Selanjutnya dari metodenya masih ada docking cyanidin dan peonidin pada protein NF.
Senyawa uji cyanidin dan peonidin yang telah dioptimasi didokikan dengan protein NFB yang telah dihilangkan natif ligannya menggunakan program Autodock 4.2 dengan grid box hasil validasi. Hasil analisis akan menunjukkan senyawa dengan konformasi dan energi ikatan terendah untuk berikatan dengan protein target. Lalu ada analisis data. Analisis data dilakukan berdasarkan hasil energi ikatan yang dihasilkan dari molekular docking. Nilai energi ikatan menunjukkan kekuatan ikatan antara senyawa uji dengan reseptor. Semakin rendah energi ikatan, maka semakin kuat ikatan antara senyawa dengan reseptor. Interaksinya yang terjadi antara cyanidin dan peonidin dengan protein NF dapat dilihat dari jenis ikatan yang terbentuk antara cyanidin dan peonidin dan protein target. Hasilnya, pada validasi metode molekular docking dilakukan dengan mendokikan kembali protein NFB tanpa ligan dengan natif ligan yang telah dipisahkan sebelumnya menggunakan program Autodock 4.2. Hasil dan visualisasi interaksinya validasi metode molekular docking dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana visualisasi interaksi antara natif ligan dengan protein NF, interaksinya berupa ikatan hidrogen ditandai dengan deretan bola yang berwarna hijau atau hijau. Natif ligan digambarkan dengan struktur berwarna ungu. Kompleks protein digambarkan berupa struktur di sekitar natif ligan. Lalu yang kedua ada optimasi struktur 3D cyanidin dan peonidin. Struktur 3D cyanidin dan peonidin digambarkan dan dioptimasi menggunakan program HyperChamp 8. Hasil dari optimasi struktur cyanidin dan peonidin ditunjukkan pada gambar di samping, yang dimana struktur 3D cyanidin dan peonidin dengan kalkulasi single point dan optimasi geometri, gugus yang mengalami pergeseran geometri ditunjukkan pada lingkaran yang berwarna merah. Selanjutnya ada docking cyanidin dan peonidin pada protein NF. Docking cyanidin dan peonidin dilakukan menggunakan program Autodock 4.2 dengan pengaturan koordinat tempat interaksi yang sama dengan koordinat tempat interaksi natif ligan pada protein NF. Hasil yang diperoleh dari proses docking antara lain cyanidin dan peonidin dengan protein NF berupa energi ikatan dan ikatan hidrogen yang terbentuk. Hasil dan visualisasi interaksi docking yang terjadi antara cyanidin dan peonidin dengan protein NF dapat dilihat pada gambar berikut. Visualisasi interaksi antara protein NF dengan cyanidin A dan peonidin B, interaksinya berupa ikatan hidrogen ditandai dengan deretan bola yang berwarna hijau. Cyanidin dan peonidin digambarkan dengan struktur berwarna ungu. Kompleks protein digambarkan berupa struktur di sekitar cyanidin dan peonidin. Pembahasannya, preparasi protein NF dilakukan ligan energi ikatan hidrogen gugus yang nantinya digunakan saat proses docking cyanidin dan peonidin pada protein tersebut. Hasil dari proses preparasi protein ini adalah struktur protein tanpa natif ligan dan natif ligan yang disimpan dalam bentuk file PDB. Validasi metode molekular docking dilakukan dengan mendokikan kembali protein NF tanpa ligan dan natif ligan yang telah dipisahkan sebelumnya menggunakan program Autodock 4.2. Parameter validasi metode yang digunakan adalah nilai RMSD atau Root Mean Square Deviation yang merupakan pengukuran dua pose dengan membandingkan posisi atom antara struktur eksperimental dan struktur yang didokikan pada protein. Optimasi struktur 3D cyanidin dan peonidin diawali dengan menggambarkan struktur cyanidin dan peonidin, kemudian dilanjutkan dengan kalkulasi single point untuk mengetahui energi awal dari struktur 3D cyanidin dan peonidin. Energi yang diperoleh saat dilakukan kalkulasi single point sebesar minus 3611,698392 kilokalori per mol dan peonidin sebesar minus 3857,658802 kilokalori per mol.
Selanjutnya dilakukan optimasi geometri yang bertujuan untuk meminimalisir energi agar diperoleh struktur cyanidin dan peonidin yang paling stabil, ditandai dengan penurunan nilai energi total struktur 3D cyanidin dan peonidin secara berturut-turut menjadi minus 3653,787721 kilokalori per mol dan minus 3920027 minus 3920,027925 kilokalori per mol. Docking cyanidin dan peonidin pada active site dari protein NF dilakukan menggunakan program Autodock 42 dengan pengaturan koordinat tempat interaksi yang sama dengan koordinat tempat interaksi natif ligand pada protein tersebut. Energi ikatan antara cyanidin dan peonidin dalam protein NF berturut-turut sebesar minus 7,92 kilokalori per mol dan minus 7,86 kilokalori per mol yang sama-sama membentuk ikatan hidrogen dengan asam amino LEU 472. Energi ikatan menunjukkan afinitas antara cyanidin dan peonidin dengan protein tersebut. Semakin kecil energi ikatan yang diperoleh, maka semakin stabil ikatan yang terbentuk. Berdasarkan nilai energi ikatan yang diperoleh menunjukkan bahwa senyawa cyanidin dan peonidin memiliki potensi aktivitas sebagai anti-aterosklerosis karena memiliki afinitas dan membentuk ikatan hidrogen dengan protein NF. Ikatan yang terjadi antara cyanidin dan peonidin dengan protein NF mampu menghambat transkripsi gen proinflamasi dan migrasi otot polos sehingga terbentuk plak aterosklerosis pada dinding pembuluh darah dapat dihambat. Dan kesimpulannya adalah cyanidin dan peonidin memiliki potensi aktivitas sebagai antiklerosis karena memiliki afinitas dan membentuk ikatan hidrogen dengan protein NF sehingga mampu mencegah proses inflamasi dalam pembentukan plak aterosklerosis secara in silico. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.